Menjawab pertanyaan follower saya TikTok ya. Kalau beli tanah kaplingan tapi tanah belum dipecah, kalau mau bikin AJB atau sertifikat gimana ya? Soalnya tanah sama pemiliknya belum dipecah. Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini pertanyaan dari Kak Dewa ya. Beli tanah kaplingan itu hati-hatinya gini. Tanah itu kemungkinan belum matang. Ya, istilah belum matang itu apa? Jadi masih utuh sertifikatnya, masih tanah induk, sertifikat induk, luasannya ribuan, ya atau mungkin ratusan, tapi ratusan gede gitu ya, 800 meter persegi, 900, bahkan tadi saya sampaikan ribuan. Nah, kalau ribuan mau dibeli kaplingan, kan otomatis harus dipecah-pecah dulu tuh. Nah, itu yang saya sebut tanah mentah, karena masih harus diproses pecah dulu. Belum lagi pemiliknya ternyata sudah meninggal. Wah, itu harus turun waris dulu ke anaknya pemilik, baru nanti bisa proses pecah. Belum lagi kalau tanahnya ternyata masih tanah sawah. Waduh, panjang lagi. Itu harus dikeringkan dulu, kalau bisa dikeringkan. Karena banyak pengembang itu yang suka hati gitu loh. Jahat kalau sih saya lihat. Tanah sawah nggak bisa dikeringin, di dijamin bisa dikeringkan. Ternyata itu lahan hijau, nggak bisa dikeringkan. Nah, kurang ajar itu pengembang, kurang ajar tuh kayak gitu, jahat luar biasa tuh kayak gitu. Ya kalau duitnya sudah dibayarkan ke pengembang bisa dikembalikan, tapi kalau nggak bisa dikembalikan, misalnya wah diulur-ulur, nanti ini masih bisa kok proses gini-gini, nanti saya maju ke bupati gini, wah aduh itu banyak saya temui itu kayak gitu tuh, saya banyak temui kayak gitu, pengembang akunya bisa ngeringin sawah, ternyata nggak bisa dikeringkan karena lahan hijau. Nah itu, jadi tanah itu masih mentah banget. Nah makanya punya Kak Dewa ini dicek dulu harusnya Kak Dewa ya. Tanah itu tanah siap bisa dikeringkan atau tidak. Terus pemiliknya masih hidup atau sudah meninggal atau bagaimana itu harus dicek dulu. Tapi kalau ini nggak dijelasin sama Kak Dewa di sini, nah berarti kan pertanyaannya adalah belum dipecah, kalau mau bikin AJB atau sertifikat gimana ya? Soalnya belum dipecah sama pemiliknya, ya sudah berarti tinggal nunggu pemiliknya aja mecah itu. Ini asumsi saya Kak Dewa belinya dari pengembang ya, asumsi saya ya. Nah, ya sudah berarti dipecah dulu Kak Dewa. Nah kalau sudah dipecah baru nanti kaplingan yang dibeli Kak Dewa itu luasannya berapa, baru nanti keluarlah sertifikat sesuai dengan luasan yang dibeli oleh Kak Dewa. Nah itu jadi nanti sertifikat akan keluar sesuai dengan tanah yang dibeli Kak Dewa. Jadi misalnya Kak Dewa belinya 85 meter persegi ya, nanti akan ada sendiri sertifikat 85 meter persegi. Nah, setelah sertifikat 85 meter persegi itu jadi, itu masih atas nama si pemilik loh Kak Dewa ya. Itu masih atas nama pemilik. Nah, nanti setelah sertifikat atas nama pemilik itu jadi, baru bisa diurus proses jual belinya gitu. Jadi nanti bayar pajak dulu, terus bikin AJB dulu di PPAT lah, nanti baru bisa balik nama ke Kak Dewa. Kurang lebih seperti itu sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya seperti ini, bukan ini bukan tolok ukur ya, bukan ini fokus saya sebetulnya. Fokus saya adalah nantinya berkaitan dengan sementah apa sih tanah itu gitu. Mentah boleh, tapi jangan terlalu mentah. Apalagi mentahnya nggak bisa dimasak sama sekali. Waduh, itu apes. Nah, itu fokus saya sebetulnya. Ketika ngomongin soal tanah kaplingan, itu tuh fokus saya malah justru bukan di, berarti itu harus dikeringkan, itu harus dipecah dulu, habis itu baru disertifikatkan. Ya, ya betul. Tetapi fokusnya bukan di situ. Fokus saya justru sementah apakah sih tanah kaplingan itu. Karena itu nanti akan menentukan biaya, waktu, dan tingkat kesulitannya. Kayak tadi misalnya pemiliknya sudah meninggal, terus harus turun waris dulu. Iya kalau ahli warisnya kooperatif. Kalau enggak, waduh bapak saya perasaan enggak pernah jual tanah ini untuk dikapling-kaplingin. Wah, enggak karu-karuan. Nah, itu tanggung jawab si pengembang. Nah, tapi kalau Kak Dewa di sini enggak sama pengembang ya, langsung sama pemilik tanah ya, itu beda hal. Kadang malah cuma satu pintu malah enak sebetulnya sama si pemilik tanah. Tapi tetap saja sementah apa itu tanah itu jadi fokus malah kalau saya ya. Jadi saya cari rumah itu saya pasti tanya ini pemiliknya masih hidup atau enggak. Kalau sudah meninggal ahli warisnya gimana? Setuju nggak semuanya bikin
proses waris dan nanti diajukan proses pecah terus nanti dijual per kapling. Itu setuju nggak nanti ahli warisnya? Terus kalau ternyata ini saya lihat kayak di tengah sawah, bukan di tengah sawah ya, sekelilingnya sawah. Memang sih dia pinggir jalan gede gitu, pinggir jalan gede. Terus tapi dikelilingi sawah. Ini saya mesti cek dulu, ini tanah sawah atau tidak. Kalau tanah sawah bisa nggak dikeringkan? Nah itu saya justru fokusnya di situ sebetulnya. Nah, jadi kalau soal teknis udah pecah pemiliknya masih hidup, terus tanahnya tanah pekarangan, enak ya, tinggal jawabannya simpel, tinggal proses pecah dilakukan oleh pemilik, terus nanti sertifikat akan keluar atas nama pemilik sesuai dengan luasan pecah yang dibeli oleh Kak Dewa. Gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Di dalam pertanyaan ini saya mencoba memberikan sedikit tips atau masukan berupa fokus utama ketika kita mau beli tanah kaplingan. Nah, gitu. Semoga bisa membantu atas pertanyaannya Kak Dewa, dan share video ini, follow saya, subscribe video saya, baik di TikTok maupun di IG. Siapa tahu nanti kita bisa sharing dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi share video ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan informasi yang serupa dengan yang ditanyakan oleh Kak Dewa barusan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.